Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami keluarga besar SMP Islam Terpadu Mutiara mengucapkan selamat memperingati Hari Pramuka yang ke-59. Semoga dengan memperingati Hari Pramuka ini, walaupun dalam keadaan tidak bertatap muka, tidak mengurangi semangat adik-adik untuk tetap mengikuti kegiatan pramuka di sekolah kita yang tetap kita laksanakan secara daring atau secara online. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan, tetaplah menjadi generasi yang berkepribadian Islami, menjadi generasi yang selalu terdepan bergerak dalam membantu penanggulangan bencana COVID-19 ini. Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat datang di acara Cakrawala Open Your Mind. Nah, pada kali ini pembahasan kita seperti seragam yang saya kenakan, kita akan bahas tentang pramuka. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita di sini seorang penggiat gerakan pramuka yang sudah cukup lama bertumpus lumus baik di Kuaran Pinggir dan Kuarcap Bengkalis ataupun di Pramuka SIT Indonesia. Oke, kita undang aja langsung. Selamat datang Kak Andi Ahmad Zakaria. Silakan datang. Salam Pramuka. Salam Kak Ade. Ya. Gimana kabar Kak Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ya. untuk memulai kita silakan tepuk pramuka dulu Kak Andi, sama-sama Kak Andi. Ya. Pramuka. Oke, silakan duduk Kak Andi. Nah, sahabat semuanya, di sini kita akan membahas tentang pramuka yang mungkin terlupakan atau bahkan kita sama sekali belum mengetahuinya. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama Kak Andi. Kak Andi, mungkin langsung saja Kak Andi. Ya. Mungkin selama ini kita mengenal kata-kata pramuka. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih asal-usul dari kata pramuka tersebut? Nah, baik Kak Ade ya. Kata-kata awal pramuka itu diambil oleh Hamengkubuwono ke-9 dengan kata poromuko. Poromuko. Poromuko itu artinya adalah pejuang terdepan. Nah, kemudian lebih haluskan lagi menjadi pramuka. Pramuka itu artinya praja muda, karena pramuka itu diambil dari kata Sanskerta Kade. Nah, kemudian kita ketahui bahwasanya pramuka itu mewadahi para pemuda-pemuda atau generasi muda yang giat. Makanya namanya praja muda karana. Praja muda karana itu adalah orang-orang atau remaja-remaja, para pemuda yang giat berkarya. Nah, itu Kak. Oh, jadi begitu asal muasal kata pramuka itu. Nah, yang berikutnya Kak Andi, seperti seragam yang kita pakai ini adalah berwarna coklat. Nah, tentu pasti ada sejarahnya. Kenapa memutuskan seragam ini adalah berwarna coklat? Kenapa seragam pramuka nggak berwarna pink gitu atau orange gitu ya? Ya Kak. Jadi mengapa harus berwarna coklat? Ada coklat muda, ada coklat tua, menandakan bahwasanya para pejuang kita dulu ya mengingatkan generasi muda bahwasanya para pejuang itu menggunakan pakaian yang berwarna coklat. Ya. Nah, menandakan bahwasanya para pemuda kita itu memiliki semangat juang yang tinggi. Kemudian kalau secara internasionalnya Baden Powell itu dulu sering mendaki gunung, masuk lembah, masuk hutan, dan mengarungi samudra sehingga lama-lama warna bajunya berwarna coklat. Nah, ini dia akhirnya pramuka itu mengambil hikmah atau istilah dengan menggunakan baju coklat tadi. Nah, mungkin ada lagi nih Kak Andi. Ya. Dengan simbol pramuka yang ada kelapa atau dikenal dengan tunas kelapa ya. Ya. Nah, mungkin ada sejarahnya, mungkin misal Kak Andi ceritakan itu. Baik Ade ya, kita ketahui bahwasanya semua
pramuka itu menggunakan lambang tunas kelapa yang diletakkan di baju sebelah kanan, ya, sebelah kiri, maaf, sebelah kiri. Nah, mengapa tunas kelapa itu menandakan cikal? Tunas kelapa itu cikal, artinya cikal bakal pertumbuhan remaja itu atau pemuda itu dari lambang tunas kelapa itu. Kedua, tunas kelapa itu tahan terhadap kondisi dan cuaca dan bisa hidup dalam keadaan apapun kondisinya, Kak Ade. Nah, kemudian kita ketahui bahwasanya kelapa itu memiliki filosofi yang sangat bagus, ya. Nah, seperti akarnya itu menghujam ke dalam tanah dengan kokoh, menandakan bahwasanya para pramuka atau adik-adik kita remaja yang bekerja giat itu memiliki kekuatan pondasi yang kuat. Mereka memiliki pondasi keimanan yang kuat, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, sehingga kokoh. Kemudian batangnya menandakan bahwasanya bermanfaat, bisa dipakai untuk rumah, yang membuat rumah, tiang rumah atau malas. Dan bahkan sekarang ini kelapa itu banyak dipakai untuk peralatan rumah tangga, Kak Ade. Ya. Nah, kemudian daunnya itu bermanfaat, bisa untuk bikin atap rumah, kemudian ya bisa bikin ketupat gitu ya. Nah, umutnya manis, bisa dimakan, Kak Ade. Dan apalagi buahnya ya kan bisa menyegarkan kelapa muda. Iya, kelapa muda ya. Nah, gitu dia, Kak Ade. Nah, jadi gitu ya, mungkin harapan dari gerakan pramuka ini adalah kita pramuka ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kan dia. Iya, Kak Ade. Nah, kemudian di Indonesia sendiri bagaimana sih awal mulanya gerakan pramuka itu sendiri, Kak Ade? Nah, baik, Ade ya. Awal mula gerakan pramuka di Indonesia itu sejak zaman Belanda, Kak Ade. Oh, dari Belanda, jadi penjajah Belanda yang bawa ya? Yang bawa itu. Nah, kemudian berkembang yang akhirnya dipelopori oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Beliaulah sebagai bapak pramuka di Indonesia itu menggabungkan semua organisasi-organisasi pandu yang ada di Indonesia pada waktu itu di bawah wadah yang namanya pramuka. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, nah, melalui TAP MPR nomor 238 ditetapkanlah satu-satunya wadah pembinaan remaja dan pemuda itu di bawah naungan pramuka. Seiring dengan perkembangan perkembangan zaman dan kondisi, nah pada tahun 2010, Kak Ade, itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, Susilo Bambang Yudhoyono itu menggiatkan kembali pramuka ini, Kak Ade. Kenapa? Karena sudah mulai loyo, ya, akhirnya melalui keputusan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 diputuskanlah bahwasanya pramuka ini bukan saja satu-satunya lembaga yang bisa menyelenggarakan gerakan pramuka, tetapi bisa di sekolah, ya, bisa di kepolisian, atau bisa di kejaksaan, atau di mana saja, Kak Ade. Nah, jadi diberi kebebasan. Jadi seperti itu ya. Makanya kita peringatan Hari Pramuka itu setiap tanggal 14 Agustus. Ayo, mungkin ada teman-teman atau teman-teman yang belum mengetahui ya, bahwasanya peringatan Hari Pramuka itu adalah setiap tanggal 14 Agustus. Ya. Nah, berkenaan dengan tadi itu juga ada istilah Sako Pramuka SIT, itu apa lagi tuh, Kak? Ya, Sako Pramuka SIT ini sebenarnya diprakarsai oleh Undang-Undang Nomor 12 tadi itu, Kak Ade. Oh, iya. Nah, bahwasanya kegiatan kepramukaan, ya, itu orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi akhirnya membentuk satuan komunitas. Sako itu namanya satuan komunitas. Nah, ada satuan komunitas Islam terpadu yang di bawah jaringan sekolah Islam terpadu, ada satuan komunitas sekolah Kristen
yang membentuk pramuka ini, adik. Jadi bukan saja SIT yang punya, tetapi semua yang membentuk SAKO. Nah, SAKO ini di kepramukaan dia sejajar posisinya. Jadi dia garisnya terputus-putus kalau di dalam struktur organisasi kepramukaan, adik. Nah, kalau kita di Satuan Komunitas Sekolah Islam Terpadu SAKO Pramuka SIT ini, ya, Dewan Pembinanya itu Kak Sukro. Nah, Kak Sukro Muhab, Dr. Sukro Muhab, ya. Kemudian di ketuanya sendiri, ketua SAKO Indonesia itu adalah Kak Ahmad Fikri. Kak Ahmad Fikri. Untuk di Riau, ya, untuk di Riau hari ini itu Kak Jumakri, SPD. Nah, sahabat semuanya, Kak Andi ini selain aktif di Kuaran, Kuarcap, dan SAKO Pramuka SIT juga sebagai pembina di salah satu sekolah yang terfavorit di Kota Duri. Nah, yaitu SMP IT Mutiara yang mempunyai gugus depan nomor 065 06 053 06 054. Jadi, seperti itu. Nah, mungkin Kak Andi bisa ceritakan kepada sahabat semuanya bagaimana sih aktivitas pramuka, bahkan bagaimana itu prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh pramuka SMP IT Mutiara. Nah, baik Kak Ade, ya. Kita di SMP IT Mutiara ini yang dengan kepala sekolahnya itu Bu Anita sekarang, ya, Anita Survei SPDMM, sudah banyak melakukan aktivitas kegiatan kepramukaan. Kita bukan saja di tingkat nasional tadi, tapi di tingkat internasional pun kita ikut, ya. Ini kita buktikan dengan adanya cenderamata yang diberikan oleh pramuka yang ada di Malaysia, Kak Ade. Ya, itu waktu itu kita tahun 2012 Kak Ade berangkat ke sana. Nah, kalau sepak terjang di SMP Mutiara kita diakui, Kak Ade, untuk di Kuaran Pinggir, kemudian karena kita banyak meraih piala-piala dan juara-juara untuk di peringatan-peringatan 17 Agustus yang diadakan oleh Kuaran Pinggir, kemudian oleh Kuaran Mandau, dan kita bahkan pernah mengirim peserta kita itu di tahun 2005 Kak Ade untuk mengikuti jambore jambore nasional yang ada di Batam pada waktu itu. Kemudian kita pernah juga mengirim adik-adik kita untuk kemah budaya nasional yang diselenggarakan di Siak, Kak Ade. Nah, kemudian para pembina kita di SMP Mutiara ini, Kak Ade, ada 40 orang. Ya, di SMP Mutiara sendiri itu ada 10 dan semuanya sudah kursus mahir dasar dan sudah mahir lanjutan, Kak Ade. Seperti Nah, itu, ya. cuma satu orang yang tertinggal itu yang masih mahir dasar. Selebihnya sudah mahir lanjutan dan sudah ada yang ikut kursus pelatih dasar, Kak Ade. Nah, itu dia sepak terjang pramuka SMP IT Mutiara. Nah, selanjutnya di masa saat sekarang ini pasti kita tuntut peran di pramuka. Nah, seperti apa peran pramuka di masa pandemi ini yang telah dilakukan di SMP IT Mutiara, Kak Andi? Nah, ya Kak Ade. Jadi dengan kondisi belajar di rumah PJJ hari ini, adik-adik kita kemarin sudah kita tayangkan video cara pembuatan pesil, ya, atau alat pelindung diri, pelindung wajah yang bisa dipakai menggunakan alat-alat sederhana, Kak Ade. Ya, bisa bahan-bahan bekas, ya, dari plastik, kemudian dari busa, dan dari karet, ya, karet celana. Nah, itu semua kita sampaikan ke adik-adik agar mereka bisa menggunakannya di rumah maupun ketika keluar rumah, Kak Ade. Nah, kemudian bagaimana peran kita sendiri untuk lingkungan masyarakat dengan pandemi ini? Ya, kita mengajarkan kepada masyarakat, ya, dari kita bahwasanya menjaga kebersihan, terutama tangan, kemudian menjaga kebersihan diri itu sangat penting. Nah, jadi kita harus menjaga jarak, kali nggak boleh dekat, ya. Kenapa? Karena kalau dekat, ya, maka akan tertular oleh ludah kita atau percikan-percikan dari pembicaraan dari KD. Oke, terima
Terima kasih Kak Andi sudah berbagi ilmu dan pengetahuannya tentang kepramukaan. Dan mungkin untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa saksikan tayangan kita berikutnya, tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pramuka, Pramuka Jaya. Allahu Akbar. Selamat Hari Pramuka. Pramuka, Allahu Akbar. Selamat Pramuka. Salam Pramuka. Selamat Hari Pramuka yang ke-59. Pramuka Jaya. Selamat Hari Pramuka, semoga tetap jaya. Selamat Hari Pramuka. 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 Selamat Hari Pramuka.